Sudah dipaparkan begitu banyak, dan malam hari ini lanjutan materi tentang benda-benda najis. Wa kakalbin, dan seperti anjing. Udah beres dah anjing, saya nggak mau terangin. Anjing najis, dalilnya sudah. Sampai hikmah kenapa najis lalu Allah ciptain sudah. Saya tidak mau mundur berbicara itu supaya tidak balik lagi ke situ lagi. Kita lanjutin. Wa khinzirin, dan kedua contoh najis berikutnya tuh namanya khinzir, babi, celeng. Itu beda kata doang, isinya sama. Saya alhamdulillah nggak makan babi, kalau celeng makan sama. Ini beda kata, isinya dia juga. Babi itu hukumnya najis. Bila kita bersentuhan dengan babi, atau pakaian kita kena babi liurnya dan seterusnya, atau tempat di mana kita sholat bekas diinjak babi, artinya ada najis di situ, maka sholat kita tidak sah karena kita ada najisnya. Cuman pertanyaannya, kenapa babi ini najis begitu? Satu, karena memang Al-Quran menjelaskan dengan gamblang tentang najisnya babi. Seperti pada surat Al-An'am pada ayat 145, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul la ajidu fima uhiya ilayya, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir fa innahu rijsun, kata Allah. Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, la ajidu fima uhiya, aku tidak dapati, aku tidak temukan pada wahyu yang diberikan kepadaku akan sesuatu yang haram atas orang yang makan bila dia memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Kenapa babi? Fa innahu rijsun. Kalimat hu bisa domirnya kembali kepada khinzir, maka sesungguhnya babi itu rijsun. Wa rijsu huwan najisu kama qalahul mufassiru. Semua ulama-ulama tafsir mengata dalam berbagai kitabnya, Ibnu Katsir lah ngomong dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Akamil Quran, Al-Imam Tabari di dalam Jami'ul Bayan, Al-Imam Muhammad Amin Al-Kurdi, Al-Am Muhammad Amin Al-Harari di dalam kitab Hadaiqur Rauhi war Raihan, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munir, dan banyak mufassir mengata ar-rijsu huwan najis, maka sesungguhnya itu najis. Sehingga gamblang Al-Quran mengata babi najis. Bila kalimat maka sesungguhnya itu kembali kepada daging babi, maksudnya bukan dagingnya doang,
tapi seluruh unsurnya. Disebut menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhan. Disebut min dzikril juz wa iradatil kul, menyebut sedikit maksudnya semua, menyebut sebagian maksudnya keseluruhan. Itu dalam ilmu bayan begitu tuh. Kayak contoh kita begini, menyebut sebagian maksudnya semuanya. Ada orang dagang bakso, kita bilang, "Bang, saya beli bakso," dikasih pentolnya atu. Ngamuk kita. Karena maksudnya beli bakso tuh bukan pentolnya doang. Iya, bakso, kasih mie, kasih soun di mangkok, kasih cuka, kasih kecap, kasih ini, maksudnya begitu. Walaupun menyebutnya beli bakso, udah paham yang dagang. Kalau kita panjang bisa ngomel yang dagang. "Bang, beli bakso, ditaruh di mangkok, kasih air, soun, kasih sambal, kasih bawang, kasih cuka, kecap, saus." Gua udah biasa dagang dari dulu turun ke 8. Dari dulu juga gue dagang bakso nggak kayak gitu-gitu amat. Itu namanya dzikril juz wa iradatil kul. Yang disebut daging babi maksudnya seluruhnya babi. Itu najis. Kenapa babi najis? Satu, Quran udah begitu. Dua, babi ini li'annahu akhbasu minal kalbi. Kenapa babi itu najis? Karena babi lebih menjijikan dibanding anjing. Babi ini makanannya yang kotor, kadang sendiri dimakan. Itu babi. Tuh begitu tuh. Najis. Dia buruk daripada anjing. Enggak ada yang bisa diambil manfaat daripada babi, enggak ada manfaatnya. Dagingnya antara lemak di dalam babi itu, dagingnya lebih banyak lemaknya, maka kadar kolesterol lebih banyak pada babi dibanding pada sapi berprosen-prosentase. Bisa menyumbat pembuluh darah. Tapi memang udah Quran udah bilang udah najis, haram, udah titik. Tapi otak kita suka jalan. Ngapa? Iya banyak begitunya. Di samping banyak bakteri yang disebut cacing pita yang berbahaya bagi kesehatan. Ini namanya dalil penunjang, bukan dalil utama. Kenapa babi itu najis dan haram? Karena ada cacing pita. Salah. Itu namanya ilat ghaiyah, bukan ilat hukmiyah, bukan alasan hukum, tapi alasan hikmah. Apa alasan hikmah? Nggak bisa dijadikan dalil. Ini babi kenapa najis dan haram? Karena mengandung cacing pita. Kalau itu sebagai alasan, bakal meruntuhkan ajaran. Kenapa? Bila karena alasannya mengandung cacing pita, maka bagaimana kalau sampai ada teknologi yang canggih yang bisa mensterilkan daging babi dari cacing pita sehingga ini daging sudah 100% steril dari cacing pita, maka bakal hukumnya menjadi halal, runtuh aja. Itu namanya bukan ilat hukmiyah, tapi namanya ilat ghaiyah. Sama seperti pemerintah, polisi itu, traffic light, lampu merah,
Orang Jawa sebut bangjo, abang ijo. Begitu ya. Ini ada orang Jawa nggak ini? Yang mana ini? Begitu ya? Tuh iya tuh. Bangjo. Apa? Pokoknya kalau udah lewatin 3 bangjo, apa bangjo tuh? Abang ijo. Kuningnya, maksudnya mau kuning juga itu. Itu lampu merah itu dibuat tujuannya agar supaya tertib berlalu lintas, biar tidak terjadi tabrakan. Tuh biar tidak terjadi tabrakan namanya alasan penunjang, bukan alasan hukum. Begitu. Kenapa? Tandanya, kalau memang alasannya biar tidak terjadi tabrakan, lampu merah dibuat ini, kita naik motor, di depan kita sekilo nggak ada motor, nggak ada mobil, kanan nggak ada, kiri nggak ada, merah, kita lewat, tangkap nggak nama polisi? Tangkap nggak? Kan kita nggak nabrak. Kenapa ditangkap? Hah? Karena sudah peraturan. Begitu juga daging babi. Kenapa babi najis dan haram? Sudah menjadi peraturan Al-Quran. Bukan surat Al-An'am saja, banyak ayat yang lain. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir, dan begitu banyak ayat yang lain. Ini udah peraturan, fa innahu rijs, itu najis, titik. Udah peraturan, mau ada cacing pita, mau kagak, pokoknya babi najis. Begitu, babi najis. Najis, babi itu. Di samping itu, babi itu sunat kita membunuhnya, walaupun enggak galak. Kita nembak nih babi, dapat ganjaran. Kalau kata agama, jangan sampai ente pulang dari ngaji ada tetangga punya babi, ente tembak, ganjaran ente tangkap. Ini kan negara, ini agama begitu. Bahkan kalau galak mau wajib hukumnya dibunuhnya, wajib, bukan sunat lagi. Babi tuh begitu. Di samping itu, babi ini haram dan najis bukan pada syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kashifatus Saja, innahu yahrumu ala lisani kulli nabi. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam, tidak ada yang namanya nabi. Sejak Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan semuanya hukumnya sama, bahwa babi itu haram dan najis. Hatta Nabi Isa dalam Injil, hatta dalam Injil. Nabi Musa dalam Injil Perjanjian Lama banyak dijelaskan babi itu haram. Orang Kristen kalau dia baca Injil akan ketemu di Injil. Contoh, pada Injil Perjanjian Lama, pada kitab imamat, karena Injil Perjanjian Lama ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab ketiga. Pada Injil Perjanjian Lama itu, pada kitab Imamat bisa dilihat, kalau ada orang yang mau melihat, pada pasal 11 dari ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan jangan kau sentuh babi, jangan kau sentuh bangkai babi, jangan kau makan dagingnya sebab ia haram bagimu. Itu di Injil. Tapi kita jangan baca Injil dulu, Quran aja jarang baca. Udah Quran dulu dah.
Quran aja jarang baca udah menjadi-jadi aja. Quran dulu. Gitu. Saya cuma menerangkan bahwa babi haram ini bukan saja di syariat Nabi Muhammad aja. Semua ajaran. Orang Nasrani kalau dia benar dia baca Injilnya ketemu babi yang haram gitu. Itu perjanjian lama, belum perjanjian baru. Aduh, sabrak perjanjian baru. Mau di Matius, mau di Markus, mau di Lukas, banyak. Di berbagai pasal-pasal. Begitu. Dijelaskan. Tapi kita nggak mau pakai itu. Udah Quran jelas. Udah baca aja Quran dah. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Jelas Quran. Babi jadi najis, babi haram, enggak boleh. Begitu. Jadi kalau kita bersentuhan babi najis. Quran jelas fa innahu rijsun. Ar-rijsu wan najis. Babi. Lalu saudara timbul pertanyaan begini. Bila babi itu adalah najis, bila babi itu adalah haram, mengapa Tuhan ciptai? Begitu. Ngapa Allah ciptai? Kalau memang itu haram, ada banyak jawaban. Yang pertama, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang dia perbuat, karena dia adalah yang membuat hukum, yang mempunyai segalanya. Terserah dia. Justru kita yang bakal ditanyai tentang apa yang dilakukan oleh kita. Tapi ada hikmahnya, ada. Kenapa babi itu haram, nggak boleh dikonsumsi? Nyentuhnya aja najis, sholat bisa bikin nggak sah. Kenapa dicipta? Supaya kita mengkonsumsinya. Mengkonsumsi segala yang ada tuh ada dua. Yang pertama mengkonsumsi dengan mulut, ini nggak bisa. Dengan perut, ini dikonsumsi dengan akal. Supaya akal kita mengambil ibrah tentang babi. Babi ini saudara jalannya lurus. Jalannya lurus babi itu. Kita geser aja dikit dia kagak bisa dia. Babi itu. Emang dia bisanya lempeng aja dia. Kagak nengok kanan, kagak nengok kiri. Itulah kita diperlihatkan oleh Allah tentang babi ini supaya kita jangan kayak babi, kagak tengok-tengok, jangan masa bodoh sama orang. Ada orang salah, dia ibin aja penting bukan gue, begitu. Ini kayak iya jangan begitu. Kita jangan kayak babi. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Begitu. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tak peduli dengan urusan sesama muslim, maka dia bukan golongan peduli. Maka paling tidak ketika terjadi sesuatu di Palestina, kita kunut nazilah, ada yang sumbangan, itu namanya bentuk kepedulian kepada sesama, itu mendoakan, peduli. Jangan kayak babi, dia kagak.
Begitu. Yang kedua, babi makannya yang kotor-kotor mulu. Kita jangan yang kotor-kotor, jangan main hantem aja. Mau halal ke mau haram ke nggak penting bang. Yang penting lu pulang ke rumah lu bawa duit yang banyak. Mau duit setan kayak gue kagak ngerti. Ibu-ibu jangan kayak begitu. Jangan. Ini berarti kalau begitu karakter. Jangan. Itu begitu, ada hikmahnya Allah. Barang. Di samping pada unsur babi, apanya aja penyakit isinya. Apanya aja. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Orang yang sering makan daging babi itu hidupnya materialistis. Hidupnya. Orang kagak makan babi aja begitu, apalagi makan babi. Itu begitu sudah. Itu begitu. Ini diantara hikmah diciptakan supaya kita mengambil pelajaran dari babi, bisa kita ambil hidup, jangan masa bodoh. Jangan. Kita punya bini, kita punya anak, jangan masa bodoh, mau sholat ke, mau kagak ke. Itu namanya bapak babi. Lah handphone ada, tanya udah sholat belum, nanya. Begitu. Open. Babi itu nggak open hidupnya. Kita harus open. Ini diantara hikmah ilahiyah. Intinya secara fikih babi najis dan haram. Wa far'i kullin minhuma ma'al akhar. Termasuk najis juga anak belasteran babi dengan anjing. Babi laki kawin sama anjing perempuan, punya anak namanya jibing. Apa namanya? Bijing. Oh iya, bajing. Oh bajing. Pokoknya babi anjing. Ini nih tetap hukumnya najis. Najis. Lagi bin babinya aja najis, apalagi bin babi dan ya Allah, lebih parah. Najis anaknya tuh. Bagaimana dengan hewan yang lain? Babi laki kawin sama anjing, sama kambing. Kan kambing hewan suci. Lahir anaknya belasteran babi sama kambing. Tetap hukumnya najis. Tagliban lin najasah. Karena memenangkan pada hukum najis. Sebab apa? Sebab anak itu akan mengikut orang tua tergantung pada sisi mana. Akan berbeda-beda. Anak akan mengikut asal usulnya berbeda-beda. Pada urusan najis, saudara, pada urusan najis ikut salah satu bapak dan ibunya. Kambing najis apa suci? Suci. Kawin kambing perempuan dengan babi laki, anaknya belasteran nih, hukumnya najis. Sebab salah satu orang tuanya najis. Anak ngikut yang paling rendahnya. Begitu dibalik, babi perempuan kawin sama kambing, kan binnya bin kambing ini, tetap saja karena salah satu unsurnya najis, maka anaknya juga
juga najis, anaknya najis, najis anaknya, begitu, najis. Berbicara keturunan, itu anak ngikut bapak kalau keturunan. Kalau berbicara keturunan bukan najis dan suci, anak. Kalau berbicara najis dan suci, ngikut yang terendah, najis. Mau anjing ama kambing, artinya anjing laki dan kambing perempuan, mau kambing laki dan anjing perempuan, begitu babi, tetap kalau berbicara najis suci mah ikut najis. Tapi berbicara keturunan ikut yang bapak. Ada orang dari Betawi, ibunya, bapaknya Habib, maka anaknya jadi Habib, anaknya. Begitu. Ada ibunya Syarifah, Habib gitu. Bapaknya dari Betawi, Ahwal, anaknya enggak jadi. Hah? Iya, gitu. Enggak jadi. Begitu. Karena ikut bapak. Berbicara nasab, ikut bapak. Ibunya dari Jawa, bapaknya bule, anaknya bule, buluk, bule, wong ikut bapak. Begitu. Ngikut bapak, enggak ngikut ibu. Tapi berbicara agama, anak ikut yang paling mulia daripada bapak dan ibu. Muslim menikah dengan ahlul kitab, anggap perempuan muslim, ahlul kitab, atau dibalik, laki-laki muslim kawin dengan ahlul kitab, anaknya muslim, yang paling mulianya dari dua nih agamanya Islam, jadi muslim dengan sendiri. Kalau berbicara agama ikut yang paling mulia. Salah satu dari bapaknya mulia, bapak ibunya Islam, maka anaknya dengan sendirinya jadi muslim. Itu begitu anaknya. Dalam bab zakat, anak ini ngikut yang paling ringan. Bab zakat, contoh, sapi kawin sama kambing, anaknya belasteran sapi sama kambing. Ini zakatnya ikut mana nih? Lah kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40, yang ringan ikut kambing walaupun badannya gede, udah zakatnya kambing karena yang paling ringan. Tuh begitu tuh dalam aturan. Tapi berbicara merdeka atau budak, anak ngikut ibu, ngikut ibu. Kalau ibunya merdeka, anaknya merdeka. Kalau ibunya budak nih, iya anaknya jadi budak, anaknya jadi budak, kecuali bapaknya merdeka, maka ya diikut bapak. Ketika selirnya tuh kawin budak, tuh begitu dengan nikah. Itu aturannya. Sehingga kenapa anak-anaknya nih menjadi najis juga, sebab berbicara najis
ngikut salah satu yang terkeji. Begitu. Sehingga antara kambing dan babi, anaknya tetap belasterannya ini hukumnya najis. Itu makna wa far'i kullin minhuma ma'al akhari au ma'a ghairihi. Juga hukumnya najis anak-anak belasteran anjing dan babi atau salah satu dari anjing dan babi dengan hewan suci yang lainnya, tetap hukumnya najis. Segini aja dah, jangan banyak-banyak, kan indrayan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Wallahu a'lam.